Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah. Alhamdulillah teman-teman. Selamat tahun baru 2025 ya. Dan kali pertama malam hari ini kita eksplor di tahun baru ini teman-teman ya. Semoga nantinya eksplor di tahun 2025 ini jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menarik, jauh lebih asik, dan jauh lebih menghibur buat panjenengan semua. Ya. Namun ini kita hanya berangkat berempat ya, karena Mas Brindos belum bisa hadir, mungkin masih ada urusan keluarga, dan Mbah Dangik itu tadi menginformasikan mau cuti dulu, Mau minta izin istirahat Ya. entah berapa lama itu ya, memulihkan badan mungkin karena seringnya terbentur, akhirnya mungkin perlu penanganan khusus dan harus istirahat yang memang cukup teman-teman ya. Kembali lagi ke topik permasalahan kita, yaitu explore. Ada informasi penting ya Sel? ya. Oh iya, yang tadi sore Ini ada informasi penting buat sedulur semua. Tadi sore itu ada sedulur yang datang, Bapak Warlan dari Majalengka, itu datang ke rumah herbal dan membeli obat detok khusus ya, karena sakit, katanya susah buang air besar. Nah itu uang sisaan kembalinya masih ada di kami, Bapak Warlan. Jadi ceritanya seperti ini, tadi ketika jenengan melakukan pembayaran dan tiba-tiba ada tamu datang, saya malah berjabat tangan dengan tamu yang datang, jenengan gak pamit langsung pergi. Ya. Gun, pamit sama kamu gak Gun? Enggak, langsung wih. Itu dari Hilang. Majalengka, ada uang kembaliannya sebesar 25.000 ya buat Bapak Warlan. Silahkan konfirmasikan ke saya Mas Dika atau monggo yang lain, intinya uang kembaliannya monggo diambil ya. Jika mau mengikhlaskan tolong juga konfirmasi, karena itu adalah uang berbahaya betul. jika tidak ada akadnya. Monggo ya Bapak Warlan, ditunggu konfirmasinya, nanti ditransfer balik atau mungkin dikirim balik intinya. Itu. Terus kita berangkat eksplor pada malam hari ini karena ini adalah kali pertama eksplor. Mungkin kita belum Ada misi atau tujuan kemana. masih Intinya- lontang lantung. Intinya lagi jadi pengangguran dulu ini teman-teman. Pengangguran banyak acara. Mungkin nanti kita nunggu instruksi dari Eyang Sarif nanti apa yang harus kita lakukan. Oh ya, ini terima kasih buat sedulur semua yang mungkin banyak yang datang ke rumah saya maupun ke rumah herbal dengan mungkin punya sakit tertentu dan berharap kesembuhan dari madu Sifasari ya. Semoga dari ikhtiar jenengan yang jauh-jauh, mungkin dari Jawa Timur ada, dari Jakarta ada, itu akan membuat jenengan benar-benar merasakan kesembuhan ya. Ya namanya ikhtiar memang terkadang tidak peduli jarak ya. Tadi soalnya saya ternyuh banget, ada yang naik motor dari Bogor ke rumah herbal. Beliau terkena sakit liver ya. Lagi sakit, naik motor ke sini hanya untuk pengen sembuh ya. Ya semoga jenengan mendapatkan kesembuhan. Amin. Melalui perantara Sifasari. Dan bersyukurlah jenengan yang mungkin kebagian dari Sifasari, karena memang obat tersebut tidaklah banyak ya. Dan jangan berkecil hati buat jenengan yang mungkin tidak kebagian dari Sifasari itu, dikarenakan mengingat memang jumlahnya yang sangat terbatas. Namun percayalah teman-teman, yang namanya kesembuhan bisa datang dari arah manapun. Betul. Ya. Bukan berarti dengan adanya Sifasari itu bisa menyembuhkan 100%, belum tentu. Itu kan masuknya masih ikhtiar.
Yang namanya ikhtiar kan akan menimbulkan dua jawaban, ya, keberhasilan ataupun kependingan. Jadi belum ada yang pasti kecuali Tuhan yang memastikan. Ya. Ya. Apalagi obat itu kan memang diberikan oleh beliau Sri Maharaja. Tentunya beliau juga makhluk memiliki ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Gusti Allah. Ya. Banyak yang mungkin berharap terlalu berlebihan, saya pasti sembuh ini. Ya monggo silahkan, namun jika memang belum jodohnya, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati, karena yang namanya berobat itu harus berjodoh. Berjodoh itu berjodoh maksudnya. Ya, banyak sekali yang mungkin berobat ke sesuatu tempat yang jauh dan mahal, dan obatnya sudah diminum namun tidak ada hasilnya. Namun ketika kita main ke tempat saudara, tiba-tiba dikasih air putih, tiba-tiba itu sembuh. Itu menandakan bahwasanya yang namanya obat itu adalah jodon, berjodoh. Ya. Maka dari itu, yang mungkin ketika nanti jenengan sembuh, ya syukur alhamdulillah. Jika mungkin jenengan nanti ada yang dikeluhkan, jangan berkecil hati. Ya, mungkin itu bukan jodoh jenengan, dan jenengan masih bisa berikhtiar sesuatu yang lain. Itu teman-temannya. Karena kita tidak tahu ikhtiar dan usaha keberapa yang membuat kita berhasil. Maka dari itu kita upayakan dan kita usahakan jangan berhenti untuk berikhtiar. Nah, ingat baik-baik itu teman-teman ya. Saya rasa fair ya permasalahan ini ya Mas Diki ya. Fair. Jangan berkecil hati. Kesempurnaan hanya milik Gusti Allah. Yang menyembuhkan hanya Gusti Allah. Jika mungkin jenengan sembuh dengan obat tersebut, syukur alhamdulillah. Jika jenengan tidak kebagian obat itu, tidak menjadi masalah. Karena kesembuhan bisa datang dari manapun. Betul. Tidak harus dengan obat yang diberikan oleh beliau Sri Maharaja. Karena beliau Sri Maharaja juga menyebutkan hal tersebut. Ya, kesempurnaan hanya milik Gusti Allah. Sri Maharaja itu makhluk sama dengan kita, memiliki kekurangan. Ya, itu teman-teman ya pesan saya. Semoga dengan adanya ini menambah sebuah wawasan buat kita, menambah kedewasaan buat kita semua, dan buat jenengan bisa mungkin membantulah saudara-saudara yang mungkin membutuhkan. Silahkan, sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang bermanfaat bagi makhluk lain. Kami tim Kasih berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Seperti biasa sedulur jam 18.20 jenengan duduk manis tapi sholat terlebih dahulu, siapin cemilan dan makanan dan duduk keluarga bareng-bareng pantengin video tim Kasih. Kaget yang. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk. Ini Mas. Assalamualaikum yang. Rika ya yang. Rek pada sehat bu. Alhamdulillah yang. Kayak pandongan yang saya. Ya iya. Syukur lagi pada sehat. Hai genang. Ana nyong undang kemarin ke. Ana sing kudu nyong sampai kena. Nyong oli welingan. Sekang Raden Bagus Mungkur Hanjang Kepi. Siapa itu yang kayaknya baru dengar nama itu yang? Ya mungkin ningko nembe krungu. Nek kaya nyong ta ya. Aku ya perek ta ora, tapi ya nyong ngerti. Gue anu golongan makhluk sing mandat. Welingnya apa yang? Pesannya apa? Welinget ta nyong dewek ya ora domongna bawasan arep ngapa, intine tulung omongna maring putumu sing jenenge Kanang kon teka maring ngene. Kowe panggonane ning pesucen
tunggang mukti. Berarti Raden Bagus Mungkur Hancang Kepi. Hancang Kepi itu pesan Iya, suruh saya datang ke sana di Pesucen tunggang mukti. Tunggang Mukti. Tunggang Mukti itu di mana yang? Gue ning alas Gelaga Sangit lah. Oh, Gagasan. Iya, iya. Jadi wong kena aku tewelingi kayak gua ya tek sampai. Yang ana ditemoni embok sapa ngerti ana informasi sing manfaat. Go awake dhewe. Kalau tahu Eyang Sarif itu Raden Bagus Mungkur Hancang Kepi itu dia itu anu apa yang itu yang kira-kira menurut Eyang Sarif? Ya sekrungonen nyong taya makhluk gue memang makhluk ora sembarangan. Oh, sembarang. Maksudnya baik banyak. Makhluk apik. Dadi ya mumpung wis ana wektu jajal ngadeg. Siapa Apa yang? salahnya? Ya, ya. Wong anu welingan. Ya biasanya ya nana pitutur apa sing kok kudu ngrungokno. Iya, Yang. Siap, Yang. Nanti saya langsung menuju ke sana. Bismillah. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini ada pesan atau weweling itu pesan ya dari beliau Yang Sarif, di mana Yang Sarif telah diberi pesan, katanya saya itu suruh datang ke suatu tempat itu bernama Pesucen. Junjung Mukti. Oh bukan, Pesucen Tunggang Tunggang Mukti, Mukti. di mana saya di sana itu harus menemui sesosok Raden, berarti kan anak raja mungkin ya Raden ya. Beneran gak sih? Ya kalau Radennya biasanya anak raja. Ya. Turunan-turunan. Raden Bagus Hancang. Oh, masih Bagus kurang. Mungkur. Ya, Raden Bagus Mungkur Hancang Kepi. Itu awak temen. Raden Bagus Hancang Kepi. Katanya beliau mau bertemu dengan saya, entah nanti mau seperti apa kita tidak tahu. Ikutin terus tim kasih. Yuk. Raden Bagus Hancang Kepi nomor Bagus Mungkur, Mas. Bagus Mungkur. Bagus Mungkur Hancang Kepi. Wis tekan panggonane. Saya apa, Mas? Center dik. Raden Bagus. Ya monggo wis tekan ngene. Ngadep ngana derwokna apa welinge. Siap Yang. Bismillah Yang. Ya wis aku tak dalam mas kabut. Siap Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya iya. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kita sekarang sudah berada di depan persis beliau Raden Bagus Mungkur Hancang Kepi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya sendiri yang ya, alhamdulillah saya bersama teman-teman seperjuangan. Amin, amin. Boleh, kebetulan saya lagi memang nggak ngapa-ngapain Yang. Di monggo silahkan. Monggo Yang. Masuk mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuklah. Misi. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan manusia, nama saya
Bagus Mungkur Hangjang Kepi. Bagus Perkenalkan nama saya Ganang Setioko. Dan ini teman-teman saya. Apa Tuan, Eyang atau Jadi seperti ini. Duduklah terlebih dahulu. Silakan. Nggih, nuwun. Silakan duduk. Seperti ini manusia, saya yakin kalian itu pasti bertanya-tanya sebenarnya ada apa sehingga kalian bisa diundang untuk datang ke gubuk saya ini. betul sekali itu Eyang. Takutnya ada sesuatu yang penting dan hati saya berdebar-debar ini. Wajar saja jika kalian memiliki perasaan seperti itu. Karena tidak diberitahu mengenai permasalahan yang akan saya sampaikan di sini. Monggo ya. Sebenarnya saya itu sudah mengenal kalian itu sejak lama. Saya sudah mengetahui kalian sejak lama. Nama kalian itu begitu terpandang di bangsa seperti saya. Karena kalian berhasil mengalahkan banyak makhluk-makhluk yang kuat. Mungkin salah itu, salah orang itu yang Tidak. Bahkan saya juga mengetahui bahwasanya Sang Baginda Sri Maharaja pun dekat denganmu. Bukankah seperti itu? insya Allah. Jadi seperti ini manusia. Memang nama saya itu adalah Bagus Mungkur Hangjang Kepi. Namun saya itu biasa dijuluki oleh warga sekitar. Bahkan julukan saya itu diberikan langsung oleh sang sultan-sultan dari kerajaan tertinggi. Itu dengan sebutan Mbah Au. Mungkin biar lebih gampang dan lebih akrab, agar kalian bisa mengundang saya dengan nama Mbah Au. Mbah Au. Au. Siap Mbah Au. Apakah kalian tahu ataupun maksud dari kata Mbah Au yang dijuluki oleh banyak makhluk yang ada di sekitar sini? Ataupun para sultan-sultan yang menjuluki saya itu dengan nama Mbah Au? Apa itu artinya Mbah? Kau tahu kata Au? Au itu kalau di bahasa saya mungkin berteduh. Benar sekali. Au itu bisa diibaratkan dengan kesejukan. Oh, kesejukan. Au memiliki arti tempat yang dimana tempat itu bisa digunakan untuk meneduh. Dengan tempat itu, siapapun makhluk yang meneduh di tempat itu maka hatinya akan merasa tenang, merasa diayomi, merasa dilindungi, dan juga merasa dirangkul sehingga ada kenyamanan, ketenangan di tempat itu. Berarti dengan penasehat mungkin ya. Bisa dikatakan penasehat, bisa dikatakan tempat untuk mereka bercerita segala masalah di kehidupan dunia kepada saya. Kami tua, sesepuh. Apapun itu menyebutnya, sebenarnya sama saja. Maka dari itu, banyak sekali sultan-sultan, masyarakat, para warga sekitar itu mengundang saya dengan Mbah Au. Mbah Au. Tempat di mana untuk meneduh, tempat di mana untuk mencari ketenangan, tempat di mana untuk merangkul banyak makhluk. Siap Mbah Au. Itulah silsilah ataupun asal usul nama saya, yaitu Mbah Au. Kalau nama aslinya berarti Bagus Mungkur Hangjang Kepi. Bagus Mungkur Hangjang Kepi. Baiklah Mbah Au. Lalu tujuannya memanggil saya ke sini? Tujuan saya mengundang kalian untuk datang ke tempat saya ini, itu juga ada hubungannya dengan sebuah sebutan, yaitu Mbah Au itu. Masa apa ini ya? Penasaran saya.
Jadi seperti ini manusia. Sebenarnya saya ini memiliki sebuah tujuan, yang dimana tujuan ini itu akan melimpahkan sebuah amanah yang sudah saya jalankan selama hidup saya ini kepada dirimu. Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin bercerita sedikit mengenai amanah yang sudah selama ini saya jalankan sebagai Mbah Au. Silahkan. Jadi saya itu memiliki sebuah pusaka yang bernama Manggio Seboyo Mukti. Pusaka itu adalah amanah yang paling besar yang diturunkan secara langsung oleh para sultan-sultan tertinggi di wilayah ini kepada saya. Mohon maaf, nama pusakanya apa itu, Mbah? Pusaka Manggio Seboyo Mukti. Manggio Seboyo Mukti. Baru dengar saya. Namanya bagus itu. Manggio Seboyo Mukti itu sendiri juga memiliki arti ataupun makna. Manggio, marilah. Marilah bersama-sama kita menuju kemuliaan. Luar biasa. Itu adalah sebuah makna yang sangat indah, makna yang sangat dalam yang diberikan oleh para sesultan itu. Manggio Seboyo Mukti. Di tempat yang au, marilah kita bersama-sama menuju kemuliaan. Itulah makna sesungguhnya dari au dan Manggio Seboyo Mukti. Baik, sekarang saya paham, Mbah. Lah, apa hubungannya Manggio Seboyo Mukti dengan kalian? Yaitu, kau sudah melihat keadaan saya, kondisi saya yang sudah sangat tua ini, yang mungkin saya merasa bahwasanya saya itu sudah tidak mampu untuk menjalankan amanah yang saya timpa ini. Maka dari itu, saya mencari makhluk-makhluk yang paling tepat yang akan nantinya melimpahkan amanah saya itu kepada mereka. Nah, saya menemukanlah satu nama, yaitu Gana. Saya mendengar nama Gana. Dia memerangi makhluk-makhluk yang mungkar, makhluk-makhluk yang berjalan di jalan yang sesat, bahkan makhluk-makhluk yang mencapak hubungannya ke dalam dunia manusia. Salah mungkin ya, Mbah. Apa nggak salah itu? Tidak, saya sudah menyelidiki itu semua. Bahkan saya melihat dengan sendirinya keseharianmu. Saya melihat dengan sendirinya bagaimana cara kau melawan musuh-musuh yang sedang kau hadapi itu. Walaupun saya tidak mewujudkan diri, namun saya selalu melihatnya. Walaupun saya tidak bisa membantu, saya hanya mengamatinya. Apa yang akan kau lakukan jika kau mendapatkan sebuah masalah ini? Apa yang akan kau berbuat jika kau menghampiri sebuah permasalahan yang seperti ini? Dan ternyata sampai detik ini saya melihat dan menyaksikan banyak sekali wawasan yang saya juga ambil dan dapat dari pola pikir yang kau berikan untuk mengalahkan musuh-musuhmu itu. Mengenai pusaka yang saya miliki ini, itu saya memiliki maksud dan tujuan untuk melimpahkan amanah ini kepadamu manusia. Pusaka itu Benar sekali, Manggio Seboyo Mukti. Maka saya akan menurunkannya kepadamu. Waduh, seperti ini, Mbah. Yuk. Aup iyo. Hah? Mbak Oh Aup. ya, Mbah Aup. Saya rasa saya belum pernah melihara pusaka-pusaka seperti itu. Nanti takutnya salah. Cara mungkin memberikan wewangian, Tenang saja manusia. memandikannya, saya nggak tahu caranya. Mungkin kau mengira pusaka yang saya maksud itu adalah dalam bentuk sebuah benda
dalam bentuk sebuah sesuatu yang nyata di kehidupanmu. Ini tidak. Ini berbeda. Bisa dikatakan pusaka yang akan saya limpahkan amanah ini kepadamu itu adalah dalam bentuk sebuah ajian yang nantinya akan saya turunkan kepada dirimu. Masuk ke dalam Benar sekali. tubuh ya. Selama ini saya memang sangat kesulitan mencari makhluk yang tepat untuk melanjutkan amanah yang sedang saya emban ini manusia. Saya takut saya tidak bisa menemukan makhluk yang dapat melanjutkan amanah yang begitu besar ini di dunia ini. Lalu kenapa Mbah harus memilih saya yang seharusnya mungkin saya jauh dari kata-kata yang paling baik buat Mbah. Ya, saya tahu manusia, semua makhluk hidup di dunia ini itu tidaklah ada kata kesempurnaan di dalam setiap makhluk. Karena kau juga sudah mengetahuinya, kesempurnaan hanya satu, milik Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting di dunia itu adalah sebuah keistiqomahan. Allah dengan mudahnya akan membolak-balikan hati dari setiap makhluk hidupnya. Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Namun, jika kita bisa istiqomah di dalam sebuah kebaikan, maka Allah juga akan kesulitan untuk membolak-balikan hatinya untuk berbuat jahat. Lalu alasan yang kedua, kenapa saya memilihmu untuk melanjutkan amanah yang saya emban ini? Secara mudahnya, Sang Baginda Sri Maharaja saja bisa percaya kepada dirimu. Mengapa saya makhluk yang jauh lebih rendah daripada Sang Baginda Sri Maharaja tidak bisa percaya kepadamu? Ya, jika memang itu adalah keputusan Mbah ya monggo saja. Namun saya harus tahu dulu Mbah, sebenarnya pusaka Manggio Seboyo Mukti itu untuk apa? Lalu bahayanya apa? Manfaatnya apa untuk kehidupan saya? Seperti ini manusia. Pusaka Manggio Seboyo Mukti itu bisa diartikan, marilah kita bersama-sama menuju kemuliaan. Dengan adanya nantinya kau memiliki pusaka Manggio Seboyo Mukti, maka setiap apa yang keluar dari mulutmu, setiap kata yang terucap dari mulutmu, bahkan setiap kata yang terangkai menjadi sebuah kalimat yang nantinya kau ucapkan, itu akan bisa berpengaruh kepada umat. Apakah kau paham dengan apa yang tadi saya sampaikan? Maksudnya apapun yang saya bicarakan itu gampang dipahami dan dimengerti apa bagaimana? Benar sekali manusia. Jadi dengan adanya kau memiliki pusaka Manggio Seboyo Mukti, maka apapun nantinya kalimat yang keluar dari mulutmu itu, dengan mudahnya itu mengubah umat-umat yang ada di muka bumi ini. Dengan cara Dengan adanya kemampuan itu, yang perlu kau lakukan itu adalah berhati-hatilah dalam segi mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat. Karena jika kau mengutarakan sebuah kalimat yang buruk, maka bagi mereka yang mendengar kalimat itu,
mereka juga akan terjerumus dengan kalimat yang kau ucapkan. Namun, jika kau berhati-hati dan kau memikirkan apa yang pantas diucapkan, apa yang baik untuk disampaikan, maka kau bisa merubah umat yang awalnya berperilaku buruk. Maka itu akan menjadi berperilaku baik sesuai apa yang kau ucapkan.